e-learning.ut.ac.id. Ini platform e-learning, tempat teman-teman berkuliah nantinya. Setelah terbuka, klik tombol masuk. Teman-teman akan diarahkan untuk mengisi nama pengguna dan password yang sudah diregistrasikan. Ini jika sudah menjadi mahasiswa UT ya. Isikan nama pengguna dan password. Tunggu beberapa saat hingga berhasil login ke tampilan dashboard. Tada! Waktunya kuliah. Let's go! Sekarang, bayangkan teman-teman seorang mahasiswa S1 Sosiologi UT yang sedang mengikuti perkuliahan. Dan tampilan ini merupakan dashboard list mata kuliah yang diikuti. Ada 4 mata kuliah yang sedang teman-teman ikuti. Pengantar antropologi, pengantar sosiologi, teori sosiologi klasik, dan filsafat sosial. Sebagai contoh, kita pilih mata kuliah pengantar antropologi. Klik kolomnya. Nah, akan muncul tampilan yang menunjukkan beberapa kolom. Seperti kolom pendahuluan, kolom sesi 1 hingga sesi 8. Apa sih maksudnya? Kuliah di UT dikenal sebagai tutorial, yang artinya adalah program bantuan dan bimbingan belajar untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa. Sesi 1 hingga sesi 8 merupakan fasilitas yang akan membantu teman-teman untuk mempelajari dan memahami suatu mata kuliah tertentu. Oke, lanjut ya. Pada kolom pendahuluan, teman-teman akan diberikan sebuah pengantar tentang mata kuliah tersebut. Pengantar antropologi. Konten pengantar berisikan video sapaan dari ketua program studi dan seorang tutor. Lalu, sejumlah deskripsi teks yang menjelaskan tentang apa dan bagaimana mata kuliah pengantar antropologi ini. Teman-teman juga akan dijelaskan tentang sistem penilaian mengikuti tutorial online ini, baik dari diskusi dan tugas di setiap sesinya, serta penilaian absensi atau kehadiran. Scroll ke bawah, terlampir file rancangan aktivitas tutorial atau kita sebut RAT, pengantar antropologi. File tersebut berisikan tentang rencana kegiatan tutorial untuk satu mata kuliah dalam satu semester. Tak kenal maka tak sayang. Dengan mengklik kolom ini, teman-teman akan saling mengenal satu sama lain dengan mahasiswa UT di seluruh Indonesia, bahkan dunia, yang mengambil kelas dan mata kuliah yang sama. Fitur yang disediakan berupa layar chat dengan teks perkenalan yang teman-teman tulis sendiri. Jangan sampai cinlok ya. Hehehe, cinta lokasi maksudnya. Nah, dengan mengklik kolom ini, teman-teman akan diberikan rambu-rambu akademik, seperti misalnya sistem penilaian tutor, etika berkomunikasi sesama teman atau dengan tutor dalam chat, serta sanksi akademik bagi pengerjaan tugas yang terindikasi plagiarisme. Waduh. Mari kita lanjut ke kolom sesi 1 ya. Sederhananya, sesi 1 ini merupakan pertemuan awal teman-teman dengan bagian dari materi kuliah. Pengantar antropologi misalnya, pada pertemuan pertama akan dijelaskan tentang ruang lingkup antropologi. Tutor akan melampirkan video sapaan berisikan gambaran singkat konten materi, serta pemahaman apa yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jika mahasiswa bingung, jangan khawatir, ada teksnya loh. Kolom kehadiran ini merupakan fitur absensi teman-teman pada sesi 1 ini. Ingat ya, jangan lupa absen, karena ada sumbangsih nilainya. Klik kolomnya, lalu akan muncul perintah mengisi kehadiran. Klik pilihan hadir, lalu kirim. Kolom selanjutnya berisikan file materi
yang bisa membantu teman-teman untuk memahami poin-poin penting dalam materi sesi 1. Dibaca ya, jangan dianggurin kayak si dia. Mari berdiskusi. Kolom ini akan mengantar teman-teman untuk berdiskusi dengan tutor atau teman satu kelas dalam menjawab tugas yang diberikan. Klik kolomnya. Diskusi 1 berisikan tentang tugas yang harus dikerjakan. Cara menjawab adalah dengan mengklik tombol tanggapi. Ada 2 fitur yang disediakan. Pertama, menjawab tanpa melampirkan file materi pendukung jawaban, dan yang kedua, menjawab dengan melampirkan file materi pendukung jawaban. Fitur kedua bisa dilakukan dengan mengklik tombol lanjutan. Pada fitur kedua ini, teman-teman bisa memasukkan file seperti gambar, video, link, website, file Word, PPT maupun PDF sebagai pendukung jawaban. Tentunya, tutor juga akan mempertimbangkan faktor komprehensif jawaban dalam memberikan jawabannya yang terunggah. Setelah itu, tinggal menunggu respon dan nilai yang diberikan tutor ya. Biasanya ini bagian yang mendebarkan. Kolom selanjutnya adalah tes formatif. Menyediakan sejumlah pertanyaan pilihan ganda yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih tingkat pemahaman materi yang sedang dipelajari. Ini penting sebagai indikator keberhasilan teman-teman pada sesi 1. Jadi semangat ya! Sesi 1 ini memiliki pola yang sama dengan sesi selanjutnya, baik sesi 2 hingga sesi 8. Namun perbedaannya, setelah teman-teman masuk pada sesi 3, 5, dan 7, terdapat kolom tugas yang berisi pertanyaan yang harus dijawab dalam bentuk essay. Setiap sesi pertemuan diberi waktu 13 hari sejak sesi tersebut dibuka. Coba lihat tanggal berikut. Ini menunjukkan bahwa sesi 1 dibuka selama 13 hari. Pun juga berlaku untuk sesi 2, 4, 6, dan 8. Dan sedangkan untuk sesi 3, 5, serta 7 dibuka selama 15 hari. Apa artinya? Teman-teman memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas di setiap sesinya. Pemberian waktu pengerjaan tugas yang cukup panjang ini dimungkinkan karena aktivitas tutorial online asinkronus, yaitu pembelajaran yang tidak dilakukan secara real time. Ya, seperti chat di Facebook yang bisa dilakukan kapan saja gitu. Entah teman-teman sedang bekerja, berkebun, main game, atau sejenisnya. Jadi tak perlu khawatir. Yang penting ada waktu senggang, kerjakan tugas yuk. Gaskan!